Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Teman kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, guru lihat sudah hadir semua. Terima kasih, semangat sekali hadir tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran. Ya, jangan lupa menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Menyaksikan lagu Indonesia Raya. Semua sikap sempurna. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Cerita berdasarkan fakta, Bu. Oh, bagus sekali. Oh iya, bagus sekali, masih ingat. Hari ini kita akan mempelajari teks fiksi. Ya, manfaatnya kalian akan memahami sifat tokoh di dalam cerita fiksi. Kalian hari ini juga akan melakukan percobaan tentang gaya dan gerak. Percobaannya seperti apa nanti kita lihat ya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis tokoh pada cerita fiksi dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Peserta didik dapat menguraikan sifat-sifat tokoh pada cerita dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, peserta didik dapat menyusun cerita fiksi secara tertulis dengan bahasa sendiri dengan penuh tanggung jawab. Dan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis hubungan gaya dan gerak dengan benar dan penuh tanggung jawab. Melakukan percobaan gaya dan gerak, peserta didik dapat menyajikan hasil laporan percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Silahkan kalian mengamati teks cerita fiksi berikut ini. Silahkan dibaca dulu ya. Asal mula Telaga Warna, silahkan bertanya. Betapa itu apa, Bu Guru? Betapa, oh ya tadi ada tulisannya sang raja bertapa di hutan. Berdiam diri, Bu. Ya betul, berdiam diri, berdoa, memohon kepada Tuhan. Untuk keinginan sang raja tadi adalah memiliki seorang anak. Apakah ceritanya benar-benar terjadi, Bu? Wah bisa, air mata kemudian menjadi danau. Kira-kira benar terjadi tidak ya? Tidak, Bu. Tidak. Mengapa putri itu menolak Bu? Aku tidak suka kalung ini, Ayah, tolak putri. Nah, dari yang kalian baca, cerita fiksi tadi kan kalian sudah bertanya, oh apakah benar terjadi? Nah, jadi cerita fiksi adalah sebuah karya yang bersifat imajinasi atau hayalan, ya, tidak berdasarkan cerita nyata. Bersifat imajinasi, kebenarannya relatif, kemudian menggunakan bahasa konotatif atau yang bukan sebenarnya. Kemudian tidak memiliki sistematika yang baku. Karya fiksi ini juga menyasar atau sasarannya adalah emosi dari kita yang membaca. Namun di cerita fiksi juga terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Nah, kemudian ada macam-macam cerita fiksi. Ada cerita rakyat seperti ini, legenda Nyi Roro Kidul. Ya, berhubungan dengan suatu kepercayaan disebut dengan mite. Kemudian ada sage atau kehidupan raja dan yang bersifat kepahlawanan. Di sini ada Damar Wulan. Kemudian ada legenda seperti tadi asal-usul dunia tumbuh-tumbuhan, kemudian asal-usul binatang dan asal-usul terjadinya tempat. Nah, kemudian ada fabel yaitu cerita tentang hewan nih, misalnya si kancil dan petani. Diceritakan si kancilnya bisa bicara dengan Pak Tani. Nah, itu termasuk dalam fabel. Ada juga hikayat ya, cerita yang berbahasa Melayu. Nah, setelah kalian membaca cerita teks fiksi tadi,
Silahkan kalian nanti mengerjakan LKPD 1 dan kalian juga nanti akan menyusun cerita dengan bahasa kalian sendiri. Asal-usul telaga warna. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan antara gaya dan gerak. Oke, nah, apakah kira-kira gaya dan gerak itu sama? Anak-anak, tentu gaya dan gerak itu berbeda. Nah, perbedaannya seperti apa? Jika gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, jadi jelas di sini bahwa hubungan antara gaya dan gerak yaitu gaya dapat mempengaruhi suatu benda dapat bergerak, sedangkan gerak terjadi karena pengaruh gaya. Nah, jadi gaya dan gerak itu saling berhubungan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya yang diberikan ke sebuah benda dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam. Sebagai contoh yaitu ketika kita sedang bermain sepak bola. Nah, kalian bisa perhatikan bola yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya yaitu berupa gaya otot kaki, maka benda diam atau bola diam ini akan bergerak menuju ke gawang. Itu artinya bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam. Kemudian yang kedua yaitu gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Contohnya ketika kita sedang bersepeda. Nah, ketika kita mengayuh sepeda dengan pelan, maka sepeda ini akan melaju dengan pelan juga. Begitu pula ketika kita mengayuh sepeda ini dengan cepat, maka laju sepeda ini akan semakin kencang. Nah, Kalian sudah menyaksikan video tentang gaya dan gerak. Sekarang, Bu Guru akan mempraktekkan sesuatu. Nanti kalian akan melakukannya juga, ya. Kursi ini awalnya diam, kemudian Bu Guru tarik. Nah, kalian perhatikan apa yang terjadi. Kalian sekarang akan mendorong kursi ini. Nah, apa yang terjadi dapat diperhatikan ya. Nah, nanti setelah kalian melakukan percobaan itu, kalian mengisi LKPD 2 yang juga sudah dibagikan ya. Perda yang belum dimengerti, kalian boleh bertanya pada Bu Guru. Guru beri waktu 30 menit, nanti kita kembali ke Google Meet. Sudah 30 menit. Siapa yang sudah siap? Saya, Bu. Berdasarkan cerita di atas, teks bacaan gimana Raja melakukan pertapaan di hutan. Apa hadiah yang disiapkan Raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Apa permaisuri bersedih dan menangis karena putri tidak mau menerima kalung itu. Bagaimana sifat Raja dan permaisuri dalam cerita tersebut? Baik hati, penyayang. Bagaimana sikap putri dalam cerita tersebut? Manja, sombong. Oh, bagus sekali Azza, hebat. Ada lagi yang membacakan LKPD 1? Ya, silahkan Zahra. Di mana Raja melakukan pertapaan di hutan. Hadiah yang disiapkan Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya. Kalung-kalung terbuat dari buntaran permata berwarna-warni. Mengapa Permaisuri sedih dan menangis? Putrinya tidak mau menerima kalung permata dan kata putrinya kalung itu jelek. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan dan kasih. Ya, silakan Arin.
Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak, maka raja bertapa di hutan, memohon agar dikaruniai anak oleh Tuhan. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang putri. Raja dan permaisuri sangat menyayangi dan memanjakan putrinya. Putri raja berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta dan semua rakyat diundang. Raja dan permaisuri mempersiapkan hadiah kalung permata berwarna-warni. Namun sang putri tidak menerima kalung tersebut, dia malah membuangnya. Kalung pun jatuh dan permatanya berantakan. Permaisuri sangat sedih dan menangis melihat tingkah laku putrinya. Rakyat yang hadir ikut menangis. Air mata yang mengalir menghanyutkan batu-batu permata keluar istana dan menjadi danau. Air danau berwarna-warni seperti warna permata kalung sang putri. Danau itu dikenal Telaga Warna. Hebat sekali. Ya, kita berikan tepuk tangan. Hebat, sudah menjawab LKPD 1 semuanya. Sekarang kita lanjutkan untuk LKPD 2 ya. Ya Bu, Panji. Panji, oh iya nih, Panji sudah mengirimkan video. Panji sudah melakukan percobaan, bagus sekali. Iya, Panji sedang mendorong apa Panji? Hebat Panji. Mendorong kursi. Ya, silakan Panji dibacakan LKPD 2-nya. Apa yang terjadi pada meja atau bangku saat didorong bergerak ke depan? 2. Kemana arah meja atau bangku saat didorong ke depan? 3. Apa yang terjadi pada meja atau bangku saat ditarik bergerak mundur? 4. Kemana arah meja atau bangku saat ditarik? Ada lagi yang mau membacakan LKPD 2? Oh, Sakira. Boleh, silahkan Sakira. Apa yang terjadi pada meja atau bangku saat didorong? Bergerak ke depan. 2. Kemana arah meja bangku saat didorong ke depan? 3. Apa yang terjadi pada meja atau bangku saat ditarik? Bergerak mundur. 4. Kemana arah meja atau bangku saat ditarik? Iya, hebat sekali. Dari apa yang sudah kalian lakukan tadi, percobaan, apa itu gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengenai gerak atau perubahan bentuk. Iya, itu juga betul ya. Nah, sekarang gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi sesuatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenal gaya. Oh, dikenai gaya. Iya, hebat. Sudah paham dan mengerti apa itu perbedaannya gaya dan apa itu gerak. Hebat sekali. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Iya, percobaannya sulit atau tidak? Tidak. Sekarang kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Perubahan gaya dan gerak. Asal-usul cerita. Asal-usul telaga. Tentang fiksi, Bu. Cerita fiksi. Nah, kalian sudah dapat mengenal dengan menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana wafatnya sang raja dan permaisuri? Kemudian bagaimana sifatnya sang putri? Nah, itu kalian sudah dapat menganalisis tokoh dalam cerita fiksi. Kalian juga belajar melalui percobaan langsung tentang gaya dan gerak. Bagaimana benda yang diam tadi ya bisa bergerak karena dikenai gaya. Nah, terima kasih sudah bergabung dan sudah mengikuti dengan penuh semangat. Sebelum kalian mengerjakan evaluasi di Google Classroom ya, akan dipimpin berdoa. Mari kita akhiri pelajaran hari ini ya kawan-kawan dengan berdoa. Mulai. Ya, terima kasih semua. Mari tutup pertemuan kita hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.